Di pemerintahan Prabowo. Kita bahas malam hari ini bersama Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, lalu Freddy Damanik, Wakil Ketua Umum Projo, dan Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia atau LSI. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Bung Jayadi dulu deh. Apa kunjungan Menteri ke Jokowi itu bisa dimaknai sebagai kunjungan biasa? Katanya kan hanya etika kebangsaan saja dalam rangka silaturahmi Lebaran gitu. Apakah bisa dimaknain itu atau ada makna lain menurut Anda, Bung Jayadi? Ya mestinya begitu ya, karena terlalu naif para menteri itu kalau memang kunjungannya itu mencerminkan bahwa mereka itu mengunjungi orang yang mengunjungi orang yang akan bertentangan dengan posisi dia sebagai pembantu presiden gitu. Jadi kalau memang itu yang terjadi, saya kira itu terlalu naif bagi para menteri itu. Jadi mungkin yang mencuat ini persoalan etika aja. Seharusnya para menteri itu lebih berhati-hati dalam berkomunikasi ketika mereka berkunjung kepada Pak Jokowi. Meskipun bisa jadi sebaliknya sebetulnya, Mas. Mereka itu berani datang ke Solo itu karena mereka tahu bahwa Pak Prabowo mungkin juga mereka sudah memberitahu Pak Prabowo atau mungkin mereka merasa Pak Prabowo tidak akan bermasalah dan Pak Prabowo tidak akan salah tafsir gitu. Tetapi tetap saja karena ini terkait dengan komunikasi publik, maka seharusnya secara etika para menteri itu ya lebih bisa membatasi diri gitu. Tidak secara terang-terangan, meskipun mungkin itu ketika tidak sengajaan misalnya mengatakan Pak Jokowi bosnya atau apa itu kan mungkin itu secara substantif tidak, tetapi bisa dimaknai publik sebagai sesuatu yang berbeda. Gitu. Jadi ini persoalan etika. Saya nggak yakin kalau menteri-menteri itu tidak paham bahwa kunjungan itu betul-betul membuat mereka memiliki bos yang berbeda gitu. Terlalu naif jika dibilang tidak paham, dan ini persoalan etika. Bagaimana Bung Doli? Ada 2 menteri dari partai Anda juga kan yang hadir di Solo kemarin. Gimana Bung Doli? Iya, saya kira kan bangsa kita ini bangsa timur ya. Adat istiadat, saling menghormati, apalagi orang tua gitu. Itu sesuatu yang biasa saja dilakukan. Apalagi ini kan momentumnya Lebaran ya. Jadi nggak ada soal sebetulnya mau menteri ketemu mantan presiden, menteri ketemu rakyat, rakyat ketemu mantan presiden gitu ya. Itu tidak ada soal, apalagi sekali lagi ini momentumnya Lebaran, silaturahim, halal bihalal begitu ya. Itu biasa dilakukan. Nah, memang ada sesuatu yang jadi persoalan muncul ketika ada kata-kata bos-bos itu kan yang jadi ramein, ya kan? Nah, seharusnya itu tidak perlu terucap gitu loh. Ya biasa saja kalau ditanya ya kita datang. Ini saya menghormati ini sebagai orang tua Pak Jokowi selama ini hubungan bagus. Dan sama juga dengan Pak Bahlil dan Pak Wihaji. Apalagi Golkar secara institusional 2 periode kan kami menjadi partai politik pendukung dan pengusung Pak Jokowi gitu. Jadi hubungan kami cukup baik gitu. Jadi sangat wajar kalau kemudian pimpinan Partai Golkar itu sering berkomunikasi silaturahim, apalagi di Lebaran. Justru aneh kalau misalnya kemudian ada hubungan yang selama ini baik, pada saat momentum Lebaran nggak datang, justru nanti jadi pertanyaan ada apa kan kira-kira begitu. Tapi Partai Golkar juga sempat mengunjungi presiden-presiden sebelumnya nggak selain Pak Jokowi? Misalnya pada periode sebelumnya kan Pak SBY juga sebagai presiden ke-6 kita ya kalau konteks silaturahmi ya harusnya disambangi juga gitu, Bung Doli. Iya, momentum Lebaran juga kita komunikasi. Saya beberapa kali sama Pak Erlangga juga pernah menemani ketemu dengan datang ke Cikeas gitu ya. Jadi komunikasi umum atau komunikasi politik ya antar pimpinan partai politik dengan para tokoh-tokoh bangsa, tokoh-tokoh negara gitu. Itu saya kira harus tetap terjalin. Nah, apalagi kalau konteksnya Lebaran, ya nggak ada masalah kita mau ketemu dengan siapa saja, kan kira-kira itu ininya. Nah, kalau soal ada matahari kembar dan segala macam dikhawatirkan, saya nggak khawatir. Kenapa? Negara kita ini dalam ketatanegaraan sistemnya sistem presidensial. Ya, presiden itu diatur punya kekuatan eksekutif yang sangat powerful gitu.
Nah, jadi dia kapan saja bisa mengangkat dan memberhentikan pembantunya. Nah, kalau nggak loyal, nggak ketemu sama siapapun, kalau nggak kerjanya nggak bagus, kinerja nggak bagus, nggak loyal sama presiden, ya bisa saja diganti gitu. Oke, kalau gitu saya tanya ke Bung Freddy. Freddy dari Projo. Saya tanya yang awal dulu nih. Isu matahari kembar ini disikapi oleh Projo gimana? Iya, menurut saya itu yang mempermasalahkan kunjungan itu atau silaturahmi tersebut kemudian dikait-kaitkan dengan isi politik matahari kembar, justru orang-orang tersebutlah yang bermasalah. Seperti kata Bang Doli tadi ya, bangsa kita ini bangsa timur, silaturahmi halal bihalal di masa-masa Lebaran, Idul Fitri, masa-masa Natal, itu hal yang udah dari dulu, dari zaman nggak tahu zaman Pak Karno juga udah begitu, dan ini hal yang sangat baik ya, ini hal yang sangat baik dan perlu dilestarikan terus-menerus. Oke. Nah, orang-orang yang menarik ini menjadi isu politik, kemudian berusaha membenturkan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo dengan isu matahari kembar, justru ini orang yang bermasalah. Orang-orang ini saya rasa dipenuhi dengan kebencian, ketidaksukaan kepada Pak Jokowi, ketidaksukaan terhadap hubungan baik Pak Jokowi dengan Presiden Prabowo. Tidak ada matahari kembar. Tidak mungkin ada matahari kembar di Republik kita ini. Presiden Prabowo adalah pimpinan kita satu-satunya, presiden kita satu-satunya. Tapi sepertinya kalau pernyataan Anda tadi membenturkan is going too far, karena sebenarnya hanya mengingatkan, mungkin publik hanya mengingatkan jangan sampai ada dualisme kepemimpinan seperti itu. Tapi yang saya tanyakan juga ini tadi disinggung oleh Bung Jayadi bahwa ini persoalan etika. Sebenarnya tidak ada masalah mungkin ya kalau Anda ini disebut ini silaturahmi, sebenarnya memang iya tidak ada masalah. Cuma yang jadi masalah ada beberapa menterinya Pak Prabowo yang juga sebelumnya menjadi menterinya Pak Jokowi masih menyebut Pak Jokowi itu bos. Nah, bagaimana nih sikap Projo sendiri melihat dua menterinya Pak Prabowo yang saya bilang katakan, bos ini? Yang saya katakan membenturkan ini adalah ketika ini terus ya, isu ini terus dimainkan. Tapi kalau hanya spontan, begitu sekali saja, misalnya Pak Mardhani mengatakan it's okay lah, wajar juga PKS tidak berkunjung, elit-elitnya tidak berkunjung ke rumah Pak Jokowi karena PKS tidak pernah di pemerintahan Pak Jokowi. Tetapi masalah komentar bos saya nggak tahu ya. Kalau bagi saya yang berteman, bersahabat, apalagi pernah menjadi bos saya 15 tahun yang lalu masih saya panggil bos, apalagi itu hanya sapaan gitu menurut Anda ya? Ketua, semua ketua. Jadi menurut saya itu bahasa silaturahmi, bahasa persahabatan, bahasa pertemanan lah. Terlalu jauh dikaitkan dengan adu politik, matahari kembar, begitu pendapat kita Projo. Termasuk soal tadi yang disinggung oleh Bung Jayadi, masalah etika ini, Bang Freddy. Menurut gini, etika ketatanegaraan, ketika ditarik dalam konteks ketatanegaraan, menurut saya itu lagi tadi, ini silaturahmi ini juga tidak dalam konteks ketatanegaraan. Pak Jokowi juga tidak open house secara resmi, bukan presiden lagi, jadi murni memang silaturahmi kepada mantan pimpinannya, mantan presiden, orang yang mereka hormati, orang yang mereka respect lah ya. Saya rasa tidak ada problem ketatanegaraan di situ, terlalu jauh juga problem ketatanegaraan. Tapi kalau misalnya persis seperti kata Bang Doli tadi, kalau memang ini menjadi masalah ketatanegaraan, ya Pak Presiden Prabowo udahlah gampang ini. Kalau nggak suka atau melanggar tidak sesuai etika ketatanegaraan, udah selesai, itu aja. Tapi sampai saat ini yang saya lihat tidak ada masalah di istana, tidak ada masalah di Pak Prabowo terhadap kunjungan-kunjungan yang dulu pernah juga menjadi kolega beliau di zaman Pak Jokowi juga. Nggak ada masalah, nggak ada masalah ketatanegaraan katanya Bung Jayadi, gimana? Ya itu tadi yang saya bilang, secara ketatanegaraan kalau itu yang dijadikan substansi ya, ya saya tidak yakin ada masalah substantif di sini. Kenapa?
mungkin malah saya berpikir bahwa menteri-menteri itu berani bersilaturahmi ke Solo ke Pak Jokowi itu karena mereka yakin bahwa Pak Prabowo tidak akan memaknainya secara salah gitu. Atau mungkin saja mereka sebetulnya sudah memberitahu Pak Prabowo sebetulnya kan, minta izin atau memberitahu. Jadi mungkin saja mereka itu datang karena atas pengetahuan Pak Prabowo atau mereka yakin Pak Prabowo tidak akan mempermasalahkannya. Ini kan persoalannya dengan persepsi masyarakat di publik gitu. Jadi apa namanya, persepsi masyarakat seperti itu yang harus dijaga. Nah, kalau misalnya tidak ada pernyataan-pernyataan yang keluar di publik, ya kan itu ada seperti konferensi pers, bukan konferensi pers, pernyataan pers ya. Pernyataan pers ya di depan pers, ya, di depan wartawan. Pers di publik. Nah itu memang itu tadi yang saya bilang, secara etika komunikasi dia menimbulkan multitafsir, menjadikan orang bisa berpolemik gitu. Tapi kalau ditanya apakah ini indikasi ada matahari kembar, saya nggak yakin itu. Kenapa? Terlalu jauh Menteri-menteri itu pasti tahu bahwa bos mereka itu kan Pak Prabowo, bukan Pak Jokowi. Mereka itu pasti tahu itu. Tapi tadi yang Anda sebutkan soal multitafsir tadi yang berkembang di publik begitu. Sebenarnya dampaknya terhadap Presiden Prabowo sendiri terhadap sikap menteri yang menimbulkan sikap multitafsir ini bagaimana? Ya, yang rugi pertama persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan Pak Prabowo kan. Seolah-olah ada kepemimpinannya yang tidak tegas gitu kan. Itu persepsi ya. Belum tentu mungkin tidak, tapi persepsi. Yang kedua itu bisa dijadikan sebagai indikasi bahwa Pak Jokowi betul-betul masih memegang peranan yang berpengaruh gitu, yang bahkan mungkin dianggap ikut mengendalikan. Itu persepsi itu kan bisa kemana-mana. Jadi yang rugi kalau itu yang terjadi, lalu persepsi itu membesar, maka mau tidak mau kan Presiden Prabowo harus mengambil tindakan kan. Misalnya seperti kata Bang Doli tadi, yang tadinya masalah cuma persoalan etika komunikasi berubah menjadi masalah substansi, sehingga menteri itu mungkin dipecat misalnya kan, gitu. Atau persepsi terhadap Pak Prabowo menjadi lebih negatif. Nah, jadi yang rugi kan gara-gara ketidakhati-hatian dalam berkomunikasi soal ini, kemudian yang rugi ya menimbulkan masalah di dalam persepsi masyarakat terhadap pemerintahan. Padahal pemerintah sedang perlunya persepsi positif dari masyarakat untuk mendukung kan. Kalau begitu ada masalah persepsi karena ada multitafsir tadi. Saya ke Bang Doli supaya tidak ada multitafsir ini tidak memunculkan persepsi juga ada ancaman soliditas koalisi. Saya ingin tanyakan apa sikap Partai Golkar untuk menjaga itu? Iya, saya kira kalau ditanya sikap Partai Golkar ya, saya kira semua kita harus memahami ya bahwa hari ini kita sudah menjalani proses politik, proses kenegaraan yang cukup panjang, pemilu sudah berkali-kali, ya, kita sudah punya pengalaman yang luar biasa gitu. Nah, per hari ini kita baru selesai pemilu 2024, presidennya adalah Prabowo Subianto. Pak Prabowo juga tahu bahwa Prabowo adalah presiden, kemudian menteri-menterinya juga tahu, rakyat Indonesia tahu, Pak Jokowi juga tahu bahwa Presiden Republik Indonesia sekarang ini Pak Prabowo Subianto. Dan saya kira semuanya kita harus menghormati dan juga tahu posisi masing-masing. Itu yang saya katakan tadi, tidak mungkin ada matahari kembar, karena itu sudah diatur, bukan hanya sekarang soal etik, tapi juga hukum normatif positif kita juga mengatur secara jelas seperti itu gitu. Nah, oleh karena itu kita harus pisahkan ya, mana silaturahim, mana kemudian langkah-langkah atau keputusan atau kebijakan politik, kebijakan negara gitu. Nah, dalam hubungan kemarin ini itu hanya menurut saya silaturahim saja, dan buat Partai Golkar menjaga silaturahim itu penting. Ya, makanya kalau kami selalu mendukung. Pertemuan kemarin Pak Prabowo dengan Bu Megawati sangat bagus. Kita tunggu pertemuan presiden-presiden yang lain yang selama ini belum pernah ketemu, harusnya ketemu untuk menjaga silaturahim dan kemudian memberikan teladan silaturahim buat bangsa negara. Secara spesifik, terakhir saya ke Bung Freddy. Projo ini kan afiliasi sangat kental dengan Pak Jokowi, dengan dekat dengan Pak Jokowi. Apa yang bisa Anda sampaikan supaya yang tadi disebut Bung Jayadi Hanan, multitafsir di publik ini bisa dieliminasi begitu? Terkadang publik juga masih melihat, oh Pak Jokowi ini masih cawe-cawe pemerintahan. Apa yang bisa Anda sampaikan soal ini? Ya,
saya rasa publik atau sebagian besar saya melihat perkembangan dengan isu ini hampir semua seragam pendapatnya. Ini murni silaturahmi. Saya rasa persepsi publik di situ. Adapun orang-orang seperti yang saya bilang tadi, ya, yaitu orang-orang yang bermasalah dengan cara berpikirnya, orang-orang yang terus berusaha, apapun isunya akan berusaha membenturkan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, ya, apapun isunya, karena dasarnya dia tidak suka, dasarnya dia kebencian. Ya kalau terus, dan saya bicara konteks kalau terus dimainkan, di medsos dimainkan, kemudian di media mainstream dimainkan, terus berarti orang-orangnya itu aja yang belum move on mungkin. Pak Prabowo jadi ada yang menggosok gitu ya, ada yang manas-manasi begitu menurut Anda ya? Iya, kalau Pak Prabowo udah jelas bagaimana terbuka hubungan beliau kepada Pak Jokowi udah jelas, nggak perlu ditafsirkan lagi lah. Tapi ada aja yang terus berusaha membenturkan ini. Ya. Oke ya, namanya politik pasti ada yang gosok begitu kira-kira kalau menurut Anda gitu. Tapi ya bagaimanapun kepemimpinan seorang presiden harus tunggal sehingga pemerintah juga bisa berjalan dengan baik. Tidak ada yang dibilang matahari kembar gitu ya kira-kira. Diskusi yang menarik malam hari ini. Terima kasih Bapak-bapak, Bang Doli, lalu juga Bung Freddy dan juga Bang Jayadi telah berdiskusi malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa lagi Bapak-bapak. Terima kasih. Terima kasih. Saudara, setelah